Tahukah Anda bahwa hanya 2% pria di dunia ini yang benar-benar memahami rahasia kehidupan yang sesungguhnya? Sementara 98% lainnya hidup dalam ilusi yang diciptakan oleh masyarakat, keluarga, bahkan diri mereka sendiri. Hari ini saya akan membongkar kebenaran yang mungkin akan mengubah cara pandang Anda terhadap hidup selamanya. Kebenaran yang selama ini disembunyikan, diabaikan, atau bahkan ditakuti oleh kebanyakan pria. Sebelum kita mulai, jika Anda ingin menjadi bagian dari 2% pria yang truly enlightened, pastikan untuk subscribe channel ini dan nyalakan notifikasi. Karena konten seperti ini tidak akan Anda temukan di tempat lain. Mari kita mulai dengan pertanyaan sederhana. Mengapa sebagian besar pria merasa kosong meskipun telah mencapai apa yang mereka anggap sukses? Mengapa ada perasaan hampa yang terus menghantui, bahkan ketika semua target telah tercapai? Jawabannya terletak pada 5 kebenaran fundamental yang akan kita bahas hari ini. Kebenaran yang telah dipahami oleh para filosof besar seperti Marcus Aurelius, Nietzsche, dan Jung. Namun entah mengapa tidak pernah diajarkan di sekolah atau bahkan di dalam keluarga. Kebenaran pertama yang harus Anda pahami adalah tentang identitas. Sejati, kebanyakan pria hidup berdasarkan identitas yang dibentuk oleh ekspektasi orang lain. Mereka menjadi dokter karena orang tua menginginkannya, menikah untuk memenuhi norma sosial, atau bekerja keras untuk mendapat validasi dari lingkungan. Tapi tahukah Anda apa yang terjadi ketika seorang pria hidup bukan untuk dirinya sendiri? Dia menjadi seperti aktor yang selamanya memainkan peran orang lain, tidak pernah merasakan kepuasan sejati, karena pencapaiannya bukan milik autentik self-nya. Ini adalah penyebab utama krisis identitas yang dialami banyak pria di usia 30-40-an. Mereka tiba-tiba tersadar bahwa hidup yang mereka jalani bukanlah hidup yang benar-benar mereka inginkan. Dan jika Anda merasa relate dengan apa yang saya katakan tadi, maka Anda sudah selangkah lebih maju dari kebanyakan pria di luar sana. Tetap di sini, karena kebenaran selanjutnya akan semakin mengejutkan. Kebenaran kedua adalah tentang relasi dengan kesendirian. Ini mungkin akan mengejutkan Anda. Pria yang truly powerful adalah mereka yang bisa menikmati kesendirian mereka sendiri. Kebanyakan pria takut sendirian. Mereka selalu butuh distraksi, entah itu sosial media, game, atau bahkan relationship yang toksik, hanya untuk menghindari menghadapi diri mereka sendiri. Mengapa ini terjadi? Karena ketika seorang pria benar-benar sendirian, tanpa distraksi, apapun, dia akan menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang selama ini dia hindari. Siapa saya sebenarnya? Apa yang benar-benar saya inginkan? Apakah hidup saya sudah sesuai dengan nilai-nilai yang saya percayai? Pertanyaan-pertanyaan ini menakutkan karena jawabannya seringkali mengharuskan kita untuk mengubah banyak hal dalam hidup. Dan perubahan, seperti yang kita tahu, adalah sesuatu yang natural dipotong oleh otak manusia. Namun, pria yang termasuk dalam 2% itu memahami bahwa kesendirian bukanlah sesuatu yang harus ditakuti, melainkan sesuatu yang harus dikuasai. Mereka menggunakan waktu sendirian untuk introspeksi, untuk memahami motivasi terdalam mereka, dan untuk membuat keputusan yang align dengan authentic self mereka. Friedrich Nietzsche pernah berkata, "All truly great thoughts are conceived while walking alone." Kesendirian memberikan clarity yang tidak bisa didapat ketika kita terus-menerus terdistraksi oleh stimuli eksternal. Pria yang powerful memiliki relationship yang sehat dengan solitude. Mereka tidak membutuhkan validasi konstan dari orang lain untuk merasa worthy. Mereka sudah komplit dalam diri mereka sendiri. Ini tidak berarti mereka antisosial atau tidak membutuhkan connection dengan orang lain.
Justru sebaliknya, karena mereka comfortable dengan diri sendiri, relationship yang mereka bangun lebih autentik dan meaningful. Sekarang coba tanya pada diri Anda, kapan terakhir kali Anda benar-benar sendirian, tanpa phone, tanpa distraksi apapun, hanya Anda dan pikiran Anda? Jika jawabannya adalah lama sekali atau tidak pernah, maka Anda perlu mendengarkan kebenaran ketiga ini dengan seksama. Kebenaran ketiga adalah tentang relationship dengan kegagalan. Ini adalah paradoks yang sulit dipahami kebanyakan orang. Untuk menjadi successful, Anda harus menjadi comfortable dengan failure. Kebanyakan pria hidup dengan fear of failure yang paralyzing. Mereka memilih safe choices, mengambil jalur yang sudah pasti, dan menghindari risk sebisa mungkin. Mereka berpikir bahwa dengan cara ini mereka akan menghindari suffering. Tapi apa yang sebenarnya terjadi? Mereka berakhir dengan regret yang jauh lebih menyakitkan daripada kegagalan itu sendiri. Regret karena tidak pernah mencoba, regret karena tidak pernah mengambil chance, regret karena hidup di comfort zone selamanya. Pria yang termasuk dalam 2% memahami bahwa failure bukanlah lawan dari sukses. Failure adalah teacher terbaik menuju sukses. Setiap kegagalan memberikan data, insight, dan wisdom yang tidak bisa didapat dengan cara lain. Mereka memahami konsep yang disebut anti-fragile oleh Nassim Taleb, sistem yang tidak hanya survive dari stres dan kaos, tapi justru menjadi lebih kuat karenanya. Mereka melihat setiap kegagalan sebagai opportunity untuk grow, untuk learn, untuk become better version of themselves. Ini bukan berarti mereka seeking failure atau menjadi reckless. Mereka calculated dalam mengambil risk, tapi mereka tidak paralyzed oleh fear of failure. Mereka understand bahwa dalam hidup Anda akan gagal. Pertanyaannya bukan if, tapi when dan how often. Yang membedakan adalah attitude mereka terhadap kegagalan. Mereka tidak mengidentifikasi diri dengan kegagalan mereka. Ketika mereka gagal, mereka tidak berkata, "Saya seorang failure," tapi "Saya belajar sesuatu yang valuable." Marcus Aurelius dalam Meditations-nya menulis, "The impediment to action advances action. What stands in the way becomes the way." Obstacle bukanlah something yang harus dihindari, tapi something yang harus embraced sebagai part dari journey. Pria yang powerful memiliki growth mindset, bukan fixed mindset. Mereka percaya bahwa ability, intelligence, dan karakter bisa develop melalui effort, strategi, dan learning dari kegagalan. Dan ini membawa kita pada question yang krusial. Berapa banyak opportunity yang sudah Anda lewatkan karena takut gagal? Berapa banyak dream yang Anda burial alive karena fear? Kebenaran keempat akan show Anda exactly bagaimana mengubah relationship dengan fear. Kebenaran keempat adalah tentang mastery over emotions. Kebanyakan pria berpikir bahwa menjadi strong berarti suppress emotions atau tidak merasakannya sama sekali. Ini adalah misunderstanding yang fundamental dan dangerous. Pria yang truly powerful bukanlah yang tidak memiliki emotions, tapi yang memiliki mastery over emotions mereka. Mereka understand bahwa emotions adalah data, information tentang apa yang terjadi dalam internal world mereka. Fear memberitahu kita tentang potential threat atau area di mana kita perlu grow. Anger sering menunjukkan bahwa boundary kita dilanggar atau value kita tidak dihormati. Sadness bisa menunjukkan loss atau need for connection. Yang membedakan 2% pria ini adalah mereka tidak controlled oleh emotions mereka, tapi mereka juga tidak suppress emotions mereka. Mereka observe, understand, dan kemudian choose how to respond. Ini adalah konsep yang disebut emotional intelligence oleh Daniel Goleman. Kemampuan untuk recognize emotions, baik dalam diri sendiri maupun orang lain, dan kemudian manage emotions tersebut secara konstruktif.
Kebanyakan pria reaktif terhadap emotions. Mereka marah, langsung explode. Mereka takut, langsung paralyze. Mereka sedih, langsung withdraw. Mereka tidak punya space antara stimulus dan respons. Viktor Frankl, survivor Holocaust yang kemudian menjadi psikiatris terkenal, menulis, "Between stimulus and response, there is a space. In that space is our power to choose our response. In our response lies our growth and our freedom." Pria yang powerful memiliki space ini. Mereka bisa feel the emotion, acknowledge it, understand what is telling them, dan kemudian choose the most appropriate response based on their values dan long-term goals. Ini bukan tentang menjadi robot atau stoik yang cold. Justru sebaliknya, mereka bisa feel deeply, love intensely, dan passion strongly. Tapi mereka tidak slave to their emotions. Mereka understand bahwa emotions like weather are temporary. Feeling akan come and go. Yang important adalah tidak membuat major decisions ketika sedang dalam emotional state yang intense dan tidak mengidentifikasi diri dengan temporary emotional states. Sekarang pause sejenak dan reflect. Seberapa sering Anda membuat keputusan berdasarkan emotional impulse? Seberapa sering Anda menyesal karena reaksi emosional yang tidak terkontrol? Kebenaran kelima akan memberikan Anda framework untuk mengubah ini selamanya. Kebenaran kelima adalah tentang purpose yang lebih besar dari diri sendiri. Ini adalah kebenaran yang paling profound dan paling transformatif. Pria yang truly fulfilled adalah yang hidup untuk something yang lebih besar dari kepentingan pribadi. Kebanyakan pria trapped dalam narcissistic pursuit, uang, status, pleasure, recognition. Mereka berpikir bahwa accumulating lebih banyak dari hal-hal ini akan membuat mereka happy. Tapi apa yang terjadi? Semakin banyak yang mereka dapatkan, semakin empty yang mereka rasakan. Ini adalah yang disebut hedonic treadmill oleh psychologists. Kita quickly adapt terhadap pleasure atau achievement baru, dan kemudian butuh stimulus yang lebih besar lagi untuk feel the same level of satisfaction. Pria yang termasuk dalam 2% memahami bahwa true fulfillment datang dari contribution, dari serving something yang lebih besar dari diri mereka sendiri. Bisa berupa family, community, cause yang mereka percayai, atau legacy yang ingin mereka tinggalkan. Viktor Frankl dalam bukunya Man's Search for Meaning menjelaskan bahwa manusia pada dasarnya adalah meaning-seeking creatures. Kita bisa endure almost any suffering jika kita memiliki meaning yang clear. Pria yang powerful memiliki clear sense of purpose. Mereka tahu why mereka bangun setiap pagi, why mereka bekerja keras, why mereka making sacrifices. Dan purpose ini bukan self-centered, ini about contributing terhadap something yang lebih besar. Ini tidak berarti mereka mengabaikan kebutuhan pribadi atau menjadi martir. Mereka understand bahwa untuk bisa give their best kepada dunia, mereka perlu take care of themselves first. Tapi ultimate motivation mereka adalah contribution, bukan consumption. Ketika Anda hidup dengan purpose yang clear, decision making menjadi easier. Anda punya filter untuk determine mana yang important dan mana yang distraction. Anda punya motivation yang sustainable karena tidak bergantung pada external validation. Purpose juga memberikan resilience ketika menghadapi adversity. Ketika Anda tahu bahwa struggle Anda adalah untuk something yang meaningful, Anda bisa endure much more pain dan difficulty. Nelson Mandela spent 27 tahun di penjara, tapi dia never lost hope karena dia hidup untuk purpose yang lebih besar, kebebasan dan equality untuk rakyat Afrika Selatan. Dan sekarang pertanyaan yang akan menentukan sisa hidup Anda. Apa purpose Anda? Untuk apa Anda hidup yang lebih besar dari kepentingan pribadi? Jika Anda belum bisa answer pertanyaan ini dengan clear,
maka blok-blok selanjutnya akan guide Anda untuk menemukan jawabannya. Sekarang, setelah kita memahami 5 kebenaran fundamental, ini pertanyaannya adalah bagaimana mengimplementasikan semua ini dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana transform dari majority yang hidup dalam illusion menjadi minority yang hidup dengan authentic truth? Transformation ini tidak terjadi overnight. Ini adalah proses yang membutuhkan commitment, disiplin, dan courage. Tapi hasilnya adalah life yang truly extraordinary. Life yang lived on your own terms, bukan terms yang ditetapkan orang lain. Langkah pertama adalah radical honesty dengan diri sendiri. Anda perlu willing untuk examine hidup Anda dengan brutal honesty. Apa yang selama ini Anda lakukan karena genuine desire dan apa yang Anda lakukan karena social conditioning. Apa career yang Anda pilih? Apakah ini reflecting true passion Anda atau expectation orang lain? Relationship yang Anda jalani, apakah ini based on authentic connection atau fear of being alone? Goals yang Anda kejar, apakah ini meaningful untuk Anda atau just status symbols? Proses ini uncomfortable karena akan reveal banyak area di mana Anda tidak living authentically. Tapi discomfort ini adalah necessary untuk growth. Seperti kata Carl Jung, everything that irritates us about others can lead us to an understanding of ourselves. Langkah kedua adalah developing self-awareness melalui practice seperti meditation, journaling, atau therapy. Anda perlu create space untuk introspection, untuk understand your own patterns, triggers, dan motivations. Meditation bukan hanya about relaxation. Ini adalah training untuk observe your own mind without being swept away oleh thoughts dan emotions. Ini adalah skill yang fundamental untuk emotional mastery yang kita discuss tadi. Journaling membantu Anda proses experiences dan extract wisdom dari daily events. Ketika Anda write down thoughts dan feelings, Anda create distance dan objectivity yang memungkinkan better understanding. Terapi atau coaching dengan qualified professional bisa memberikan outside perspective yang valuable. Sometimes kita too close terhadap our own problems untuk see them clearly. Yang important adalah konsistensi dalam praktis ini. Better to meditate 10 menit setiap hari daripada 2 jam seminggu sekali. Transformation terjadi melalui consistent small actions, bukan dramatic occasional efforts. Langkah ketiga adalah building courage untuk life according to your authentic values, even when it's uncomfortable atau unpopular. Ini adalah yang paling challenging karena akan require Anda untuk potentially disappoint orang-orang yang important dalam hidup Anda. Mungkin Anda perlu change career yang secure, tapi unfulfilling, untuk pursue passion yang uncertain tapi meaningful. Mungkin Anda perlu end relationship yang comfortable tapi not growing untuk be available untuk connection yang truly compatible. Mungkin Anda perlu set boundaries dengan family atau friends yang selama ini taking advantage dari your people-pleasing tendencies. Mungkin Anda perlu stop living up to standards yang tidak realistik atau authentic untuk Anda. Courage bukan absence of fear. Courage adalah acting in spite of fear. Fear akan always be there ketika Anda stepping outside comfort zone. Yang important adalah not letting fear paralyze Anda. Start with small acts of authenticity. Practice saying no ketika Anda really mean no. Express your opinion even when it's different dari majority. Take small calculated risks dalam area yang matter untuk Anda. Each time Anda act courageously, Anda build what psychologists call self-efficacy. Confidence dalam your ability untuk handle challenges dan achieve goals. Ini adalah positive cycle yang builds momentum. Remember bahwa disappointing others adalah inevitable part of living authentically. You cannot please everyone and still be true to yourself. As Dr. Seuss said, be who you are
and say what you feel. Because those who mind don't matter and those who matter don't mind. Surround yourself dengan people yang support your authentic self. Distance yourself dari those yang consistently discourage your growth atau try to keep Anda dalam box yang no longer fits. This might mean changing your social circle, which bisa lonely initially. Tapi better to be alone than authentic daripada surrounded tapi wearing mask. Build relationship dengan people yang are also committed terhadap personal growth dan authentic living. Iron sharpens iron. Anda akan grow faster ketika surrounded dengan people yang challenge dan inspire Anda. Langkah keempat adalah embracing discomfort sebagai necessary part of growth. Comfort zone adalah beautiful place, tapi nothing grows there. Every expansion requires temporary discomfort. Understand bahwa discomfort bukan sign bahwa something wrong. Often discomfort adalah sign bahwa something right sedang happening. Anda growing, expanding, becoming more than what Anda were before. Develop what Carol Dweck calls growth mindset. Instead of avoiding challenges, seek them out. Instead of fearing criticism, learn dari feedback. Instead of being threatened oleh sukses orang lain, be inspired oleh it. Practice deliberately putting yourself dalam uncomfortable situations. Take public speaking class jika Anda afraid of speaking in public. Learn new skill yang requires Anda to be beginner again. Travel alone ke place di mana Anda don't speak the language. Each time Anda survive dan thrive dalam uncomfortable situation, Anda expand your comfort zone dan build confidence untuk handle bigger challenges. Physical discomfort juga important. Exercise yang challenging, cold showers, fasting. These practices build what Navy SEALs call mental toughness. Kemampuan untuk perform under pressure dan discomfort. But important untuk distinguish antara productive discomfort dan destructive discomfort. Productive discomfort adalah temporary dan leads to growth. Destructive discomfort adalah chronic dan leads to damage. Learn to listen terhadap your body dan intuition. Ada wisdom dalam discomfort yang tells Anda to stop atau change direction. But ada juga resistance yang tries to keep Anda small dan safe. Developing this discernment adalah crucial skill. Sometimes Anda need to push through discomfort. Sometimes Anda need to respect it dan adjust course. The key adalah not avoiding discomfort altogether, tapi learning to navigate it wisely. Use discomfort sebagai information, not instruction. Langkah kelima adalah building systems dan habits yang support your authentic life. Willpower alone tidak sustainable. Anda perlu structure dan environment yang make authentic living easier dan more automatic. Start dengan daily routines yang align dengan your values. Jika health important untuk Anda, build routine yang include exercise dan nutritious meals. Jika personal growth important, build routine yang include reading, reflection, atau learning new skills. Design your environment untuk support desired behaviors. Remove temptations yang lead Anda away dari your goals. Add cues yang remind Anda dari your commitments. Jika Anda want to read more, place books dalam visible places dan remove atau hide devices yang distract. Jika Anda want to eat healthier, stock your kitchen dengan healthy foods dan remove processed foods. Build accountability systems. Share your commitments dengan trusted friends atau mentors yang will hold Anda accountable. Join groups atau communities yang share similar values dan goals. Track your progress consistently. What gets measured gets managed. Use simple metrics untuk monitor whether Anda living consistently dengan your values dan moving toward your goals. But don't become obsessed dengan metrics. Remember bahwa not everything yang valuable dapat measured dan not everything yang dapat measured adalah valuable. Create rituals yang connect Anda dengan your deeper purpose.
This might be daily meditation, weekly reflection sessions, atau monthly goal reviews. Rituals help maintain connection dengan what matters most when daily life gets busy dan distracting. Build flexibility into your systems. Life akan throw unexpected challenges dan opportunities. Your systems should be robust enough untuk handle variations tapi not so rigid bahwa they break under pressure. Remember bahwa systems serve Anda, not other way around. Regularly evaluate dan adjust your systems based on what's working dan what's not. Be willing untuk experiment dan evolve. Ketika Anda consistently practice 5 kebenaran yang kita discuss hari ini, something extraordinary akan happen. Anda akan mulai experience life dalam way yang fundamentally different dari majority orang. Anda akan develop what ancient Greeks called eudaimonia, deep fulfillment yang comes dari living excellently, dari actualizing your potential, dari contributing meaningfully terhadap world. This bukan happiness yang dependent pada external circumstances. Ini adalah inner peace dan satisfaction yang stable, even dalam midst of challenges dan uncertainty. Anda akan attract different kinds of people dan opportunities. Authenticity adalah magnetic. People drawn terhadap those yang comfortable dalam their own skin dan living with purpose. Your relationships akan become deeper dan more meaningful. When Anda tidak need others untuk validation atau completion, Anda dapat truly connect dengan them as equal human beings. Your work akan feel less like work dan more like expression dari who Anda are. Even jika Anda cannot immediately change your career, Anda akan find ways untuk bring more authenticity dan purpose into whatever Anda do. Anda akan develop resilience yang allows Anda untuk handle whatever life throws your way. Not because nothing bad akan happen, tapi because Anda will have inner resources untuk deal dengan adversity. Most importantly, Anda akan develop deep respect untuk yourself. Not arrogance atau superiority, tapi quiet confidence yang comes dari knowing bahwa Anda living with integrity. This journey tidak easy, dan tidak everyone akan understand atau support your choices. But remember, bahwa Anda only get one life, dan ini adalah your life untuk life. The question adalah, akan Anda spend it living someone else's definition of success, atau akan Anda have courage untuk discover dan live your own authentic path? The choice adalah yours. Tapi now, Anda know what majority tidak know. Anda have been given keys untuk escape dari matrix of social conditioning dan step into authentic power. Jika video ini resonates dengan Anda, I challenge Anda untuk take action. And today, start dengan one small step toward more authentic living. Dan jika Anda want more content seperti ini yang akan help Anda join that 2% of enlightened men, subscribe sekarang dan share video ini dengan someone yang needs to hear these truths. Remember, knowing adalah only half the battle. Implementation adalah where transformation happens. Go out there dan start living these truths. Your future authentic self akan thank Anda untuk courage yang Anda show today. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya di mana kita akan explore more deep truths tentang masculine excellence dan authentic living.